Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minggu ini kita mulai perkuliahan di mata kuliah pengantar akuntansi sesuai di jadwal teman-teman semuanya, dan tentu di jadwal yang sudah diberikan saya bahwa saya mengampu kelas pengantar akuntansi untuk program studi manajemen zakat dan wakaf, kalau nggak salah semester 5 ya. Dan khusus semester ini seperti kita ketahui bersama bahwa ya pandemi yang melanda bangsa kita ini, melanda negara kita ini sampai dengan saat ini belum selesai. Ya, kita semua berdoa aja semoga ujian cobaan ini segera berlalu sehingga akhirnya nanti kita bisa bersua di dalam kelas bertatap muka secara langsung. Namun demikian tak apa, jadi berdasarkan instruksi dari program studi dekanat maupun dari institut bahwa perkuliahan kita selama 1 semester ke depan itu via daring. Jadi kita akan istilahnya kita akan melalui perkuliahan kita ini dalam 1 semester ke depan melalui online course. Tak apa dan tak masalah menurut saya. Yang penting teman-teman tetap semangat dalam belajar, semangat mengikuti perkuliahan, baik perkuliahan ini maupun perkuliahan yang lainnya. Oke, di pertemuan pertama ini mungkin nanti saya tidak akan langsung masuk ke materi, tapi ya istilahnya saya hello dulu terhadap teman-teman, perkenalan dan lain sebagainya. Mungkin saja teman-teman sudah kenal semuanya, tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang ya belum bertatap muka secara langsung dengan saya. Dan tentunya di pertemuan pertama ini saya akan membahas terkait rencana pembelajaran semester atau istilahnya kegiatan kita dalam semester ke depan itu kita ngapain aja gitu nggih. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu perkenalan. Memperkenalkan, nama saya Bayu Singgura Arja, seperti yang tertera di dalam jadwal teman-teman semuanya. Saya asli Klaten, pendidikan S1 di UMS, masuk 2006, selesai 2010, kemudian S2 di manajemen Gajah Mada, masuk 2010, selesai 2012. Untuk kontak saya, nah, ini yang penting, paling penting, kontak saya email di bayusindu@gmail.com, kemudian nomor WA saya 081329995034. Ini penting karena nanti kita bisa interaksi secara langsung melalui kontak di bawah ini. Dan saya berharap pada ketua kelas, setelah video ini nanti saya share, ketua kelas langsung membuat grup WA yang di situ nanti kita bisa berinteraksi secara langsung. Dan tentunya saya dimasukkan juga di dalam grup tersebut, karena begini model perkuliahan nanti, setiap pertemuan pasti nanti saya akan kirim video materi. Nah, video materi akan saya kirimkan setiap minggunya ke ketua kelas, atau nanti saya upload di link YouTube saya, kemudian linknya saya kirim ke ketua kelas, kemudian nanti teman-teman menyimak video tersebut, mempelajari. Dan setelah itu nanti kita bisa berinteraksi secara langsung di grup WA. Jadi nanti kalau misalkan ada teman-teman yang kurang paham dengan apa yang saya sampaikan, nanti bisa bertanya via grup WA, kita bisa berinteraksi secara langsung gitu nggih. Jadi saya mohon kepada ketua kelas, setelah video ini saya berikan, segera buat grup WA, masukkan nomor WA saya ini gitu nggih. Oke. Langsung perkenalan selesai, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu adalah rencana pembelajaran semester. Jadi kita ngapain aja sih dalam 1 semester ini terkait dengan mata kuliah pengantar akuntansi.
Tentu teman-teman, mata kuliah pengantar akuntansi yang diberikan di program studi manajemen zakat dan wakaf ini berbeda dengan mata kuliah akuntansi yang diberikan di program studi akuntansi syariah maupun manajemen bisnis syariah, karena posisi mata kuliah akuntansi ini di dalam kurikulum program studi manajemen zakat dan wakaf adalah iptek pendukung, hanya sebagai pendukung bagi beberapa teks inti dari program studi mazhab. Jadi makanya mungkin bobot porsi yang diberikan di porsi bisa kita lihat di SKS-nya yang diberikan di prodi mazhab mata kuliah ini cuma 2 SKS-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat di program studi yang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentu berbeda bobotnya, karena kedudukan mata kuliah ini terhadap struktur kurikulum program studi tentunya di sana berbeda dengan di kita gitu ya. Lalu apa yang diharapkan setelah teman-teman selesai atau menyelesaikan serangkaian perkuliahan ini? Yang pertama, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan arti penting serta fungsi ilmu akuntansi di capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman diharapkan bisa melakukan pencatatan siklus keuangan secara sederhana. Jadi selesai teman-teman mengambil perkuliahan ini, besar harapan program studi manajemen zakat dan wakaf, teman-teman bisa mengkonstruksi, bisa mencatat siklus keuangan dalam bentuk pelaporan keuangan yang sederhana. Kemudian yang ketiga, teman-teman diharapkan mampu menyusun raca keuangan usaha. Berikutnya, teman-teman mampu menyusun laporan rugi laba. Kemudian, capaian pembelajaran yang kelima atau yang terakhir, teman-teman diharapkan mampu menganalisa kinerja usaha berbasis ilmu akuntansi. Jadi, harapan program studi, saya ulangi kembali, teman-teman selesai atau menyelesaikan perkuliahan ini, teman-teman dapat menguasai kelima capaian pembelajaran mata kuliah ini. Dan tentunya kelulusan atau istilahnya Anda dinyatakan lulus atau tidak lulus akan diukur berdasarkan capaian pembelajaran ini. Jadi taruh contoh, misalkan teman-teman pada saat asesmen atau pada saat penilaian di ujian akhir semester nanti, teman-teman ternyata tidak mampu memenuhi kelima capaian pembelajaran ini. Misalkan Anda tidak mampu menyusun laporan rugi laba, Anda tidak mampu menyusun raca keuangan usaha, ya mohon maaf sekali, teman-teman belum bisa dinyatakan untuk lulus dan teman-teman harus mengulang kembali mata kuliah ini sampai dengan lulus nantinya. Tapi tidak usah khawatir, saya yakin dengan semangat teman-teman semua, dengan hiroh teman-teman semua yang luar biasa, dan kemampuan teman-teman semua yang tentunya Anda ini kan masuk di salah satu perguruan tinggi top di Indonesia, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, yang masuknya aja seleksinya luar biasa ketatnya. Saya yakinlah teman-teman memiliki kemampuan atau istilahnya memiliki kemampuan unsur dasar yang saya pikir untuk memenuhi kelulusan mata kuliah ini tidak terlalu sulit. Jadi saya yakin teman-teman mampu, karena teman-teman ini sudah dihasilkan dari saringan-saringan yang sedemikian ketatnya. Jadi masuk di IAIN Surakarta itu kan tidak mudah. Masuk di IAIN Surakarta itu kan tidak sulit, karena kita ini adalah salah satu perguruan tinggi yang top di Indonesia, gitu ya. Jadi tidak usah khawatir, saya yakin kemampuan teman-teman, saya yakin akan semangat teman-teman. Pokoknya yang terpenting semangat, gitu ya. Oke, lalu apa saja materinya? Materi perkuliahan ini ada di sini teman, di matriks perkuliahan. Jadi materinya itu apa saja? Nah, materinya ini sudah saya breakdown. Jadi kan total kita itu kan 14 kali pertemuan. Jadi nanti ada di sini di matriksnya ini pertemuan itu sudah saya tulis sampai dengan pertemuan ke-14. Jadi materinya apa saja gitu ya.
Yang misalkan pertemuan kedua adalah konsep akuntansi dan pelaporan keuangan. Jadi nanti kita akan bicarakan konsep akuntansi dan pelaporan keuangan di pertemuan kedua. Seperti yang saya katakan tadi, saya akan kirim video terkait materi ini, kemudian nanti Anda menyimak, kemudian nanti kita berinteraksi kalau misalkan ada yang kurang paham dan lain sebagainya. Sampai dengan nanti pertemuan ke 13, materi terakhir itu pertemuan ke-13 itu terkait mengenai jurnal penyesuaian yang khusus di perusahaan dagang. Jadi ada kan jurnal penyesuaian di sini di pertemuan ke-6, tapi kalau pertemuan ke-6 ini jurnal penyesuaian secara umum. Nah, kalau pertemuan ke-13 tadi itu adalah jurnal penyesuaian khusus perusahaan dagang. Nah, sampai dengan materi ke-13 ini nanti saya akan seperti yang saya katakan tadi, saya akan mengirim video materi, kemudian Anda menyimak. Kalau kurang paham bisa ditanyakan, nanti kita berinteraksi via grup WA. Oke, gitu nggih. Lalu apa saja Pak yang harus kita lakukan? Tentunya yang pertama teman-teman harus siap. Harus siap ini berarti teman-teman harus baca materi. Jadi baca materinya dari mana? Ya dari buku referensi yang kita gunakan. Ada 3 buku referensi, tapi bisa Anda pilih salah satu. Dan ini 3 buku referensi ini banyak atau mudah didapatkan di pasar. Anda pinjam di perpustakaan pun juga banyak. Yang pertama adalah buku Dasar-Dasar Akuntansi karangannya Pak Yusuf Al-Haryono. Kemudian ada Pak Sony Suarsono dan Bu Iren Natalia yang berjudul Akuntansi Pengantar 1, atau Pak Rudianto Pengantar Akuntansi. Silahkan pilih salah satu dari ketiga buku ini. Materi-materi saya ambilkan dari ketiga sumber bacaan ini, jadi Anda pegang salah satu aja enggak apa-apa. Dan yang saya katakan tadi, mahasiswa harus siap, ya mahasiswa harus baca materi yang berada di dalam buku tersebut, karena gini teman-teman, yang harus teman-teman ingat bahwa dosen itu bukan sumber ilmu. Dosen itu ilmu itu, jadi ilmu mata kuliah akuntansi itu bukan bersumber dari dosen. Dosen itu hanya berfungsi sebagai mediator, perantara. Jadi yang mencoba mengantarkan materi-materi yang sudah ada di sumber ilmu. Sumber ilmu yang kita gunakan adalah ketiga buku itu, dan nanti ada beberapa artikel, ada beberapa kertas kerja dan lain sebagainya, mengantarkan sumber materi itu kepada mahasiswa. Jadi Anda jangan berharap hanya pada saya, teman-teman harus memiliki inisiatif sendiri. Jadi belajar, baca beberapa literatur, dan tidak menutup kemungkinan dari ketiga buku ini Anda bisa mencari literatur yang lainnya yang terkait dengan akuntansi pengantar. Toh saat ini aksesibilitas teman-teman terhadap sumber ilmu itu kan tidak sulit. Jadi teman-teman, saya yakin semua dari teman-teman di sini punya gadget. Anda buka Google, kemudian ketik akuntansi pengantar, itu sudah banyak literatur di situ. Anda bisa cari, Anda kemudian bisa baca, gitu ya. Itu yang perlu dimengerti. Jadi apa yang perlu teman-teman siapkan? Yang pertama, teman-teman harus siap dengan materi yang akan kita bahas, gitu ya. Siapkan diri Anda. Kemudian apalagi yang perlu dipersiapkan? Nah, ada beberapa tugas teman-teman yang teman-teman nantinya perlu penuhi dalam serangkaian perkuliahan saya. Nah, rancangan tugas mata kuliah pengantar akuntansi ini sudah saya sampaikan juga di silabus. Taruh contoh misalkan rancangan tugas di sini dari pertemuan kedua sampai kelima, teman-teman saya minta untuk melakukan resume terhadap materi yang akan kita bahas. Jadi taruh contoh misalkan di pertemuan kedua tadi kita bahas konsep akuntansi dan pelaporan keuangan. Jadi nanti sebelum pertemuan kita mulai, jadi sebelum minggu, jadi kan ini minggu, kita katakan ini minggu pertama ya, minggu pertama. Jadi nanti masuk minggu kedua, teman-teman harus sudah mengumpulkan resume konsep akuntansi dan pelaporan keuangan kepada saya, gitu ya. Pun demikian nanti konsep persamaan dasar akuntansi ini di minggu ketiga. Di minggu ketiga nanti teman-teman sudah meresum, kemudian mengumpulkan hasil resume kepada saya. Nah, mekanisme pengumpulan dan sistematika pengerjaan tugasnya seperti apa, ini saya sudah
tulis juga di sini metode, cara, dan acuan tugas ini diketik dalam MS Word font Times New Roman ukuran 12. Setelah itu file Word dikonversikan ke bentuk PDF. Tugas teman-teman kemudian dikumpulkan ke ketua kelas masing-masing. Setelah itu, setelah terkumpul, kemudian ketua kelas menjadikan satu folder file tugas itu diekstrak dalam bentuk RAR. Kemudian file RAR tersebut dikirim ke email saya. Email saya apa? Tadi diperkenalkan sudah saya sampaikan kontak saya, bayusinduk@gmail.com ya. Nah, ini nanti akan menjadi salah satu komponen penilaian. Nah, ini jadi tugasnya ini, jadi resumenya nanti ada dari minggu kedua sampai minggu kelima. Jadi ada 1, 2, 3, 4 resume nanti itu ya. Kemudian penilaian resumenya ini kejelasan isi, kesesuaian dengan sistematika, keaslian atau rasionalitas, ketepatan waktu pengumpulan. Nah, ini proporsi penilaian tugasnya. Nah, nanti semoga saya bisa saya harap juga teman-teman nanti tepat waktu mengumpulkan tugas. Jadi setiap minggu bisa saya rekap dan nilai tugas biasa saya sampaikan setiap minggunya gitu ya. Kemudian nanti tugas kedua apa? Nah, tugas kedua ini ada semacam social project kan. Jadi ini yang membedakan kita dengan beberapa program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kalau di kita mata kuliah ini salah satu goalsnya adalah bagaimana disiplin ilmu mata kuliah akuntansi ini bisa berkontribusi terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat filantropi. Karena kan scientific vision dari program studi mahasiswa adalah pengembangan filantropi gitu. Jadi makanya rancangan tugas yang kedua itu berupa social project. Jadi nanti teman-teman bikin semacam laporan atas social project tersebut, dan social project ini itu sebagai pengganti ujian akhir semester. Jadi kita tidak ada ujian akhir semester, adanya ya social project ini. Nah, bentuk dari social project itu seperti apa? Jadi begini, nanti teman-teman kan mendapatkan beberapa materi terkait tentang pencatatan serta sistematika pelaporan keuangan di mata kuliah akuntansi. Jadi mata kuliah akuntansi itu kan sebenarnya sebuah mata kuliah yang mempelajari bagaimana sih cara mencatat siklus keuangan, kemudian menjadikannya sebuah laporan yang terstruktur dan sistematis. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan materi itu semuanya, sebaran materinya tadi di matriks perkuliahan tadi. Nah, kemudian nanti harapannya di social project ini teman-teman bisa mengimplementasikan apa yang sudah teman-teman dapatkan di dalam perkuliahan, di dalam course yang sudah saya berikan. Nah, ke dalam bentuk social project. Nah, social project ini konkretnya kayak apa sih? Nanti saya harap teman-teman itu membentuk kelompok terlebih dahulu. Jadi nanti dibentuk kelompok, satu kelompok terdiri maksimal 5 orang. Kemudian nanti teman-teman melakukan survei ke beberapa lembaga keagamaan, ya tentunya kalau berkaitan dengan program studi kita masjid. Jadi nanti teman-teman survei ke beberapa masjid terdekat yang mungkin bisa di desa teman-teman semuanya. Kemudian teman-teman melakukan survei tentang bagaimana sih pengelolaan keuangan di masjid tersebut, apakah sudah menerapkan sistem pencatatan akuntansi seperti yang sudah teman-teman pelajari di dalam kelas. Kalau misalkan belum dan saya memang meminta teman-teman untuk mencari masjid yang belum menerapkan pencatatan keuangan atau sesuai dengan pencatatan akuntansi yang kita pelajari. Jadi saya minta teman-teman untuk mencari masjid yang memang belum menerapkan pencatatan akuntansi sesuai dengan apa yang kita pelajari di dalam kelas. Nah, harapan besar dari social project ini nanti teman-teman membantu para pengelola masjid itu untuk melakukan pencatatan keuangan masjid.
Jadi semacam teman-teman memberikan pelatihan kepada mereka. Nah, detailnya seperti apa nanti akan saya maksudnya detail teknis dan lain sebagainya itu nanti akan selalu saya ingatkan di setiap pertemuan. Jadi social project ini pasti akan selalu saya singgung, bahkan di setiap materi mungkin nanti akan saya berikan contoh, misalkan gini loh, social project yang topik social project yang bisa Anda angkat misalkan berkaitan mengenai jurnal penyesuaian atau mengenai neraca dan lain sebagainya, nanti akan tetap saya singgung. Yang terpenting di sini teman-teman bikin kelompok dulu, satu kelompok maksimal 5 orang. Setelah itu kemudian kelompok tersebut melakukan survei di masjid terdekat yang ada di desa salah satu anggota kelompok lah, silakan bebas masjidnya. Yang terpenting masjid tersebut belum menerapkan pencatatan akuntansi secara benar. Nah, harapannya nanti social project ini kemudian teman-teman bisa membantu mereka untuk memberikan pelatihan, kemudian diharapkan mereka bisa melakukan pencatatan akuntansi atau pencatatan keuangan serta pelaporannya secara benar sesuai disiplin ilmu akuntansi. Gitu nggih. Nah, social project ini saya ingatkan kembali sebagai pengganti UAS. Jadi kita tidak ada UAS, adanya adalah social project ini. Gitu nggih teman-teman. Kalau misalkan ada yang belum paham, nanti bisa berinteraksi, bisa bertanya via grup WA yang nanti sudah dibuatkan oleh ketua kelas. Gitu nggih. Sekian dari saya. Tetap semangat. Sekali lagi kita berdoa semoga wabah ini segera berlalu. Dan tak lupa juga saya berdoa kepada teman-teman semua agar teman-teman semua di rumah, Bapak, Ibu, semua anggota keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.